Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Demikianlah dikatakan, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, memang aku telah berkata, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu dariku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghinaku akan dipandang rendah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Nasar ini mengingatkan kita dengan pesan, tetaplah hormat kepada Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita tidak hormat kepada Tuhan? Lihatlah seperti kedua anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka disebut orang durjana yang jahat, yang suka mencuri persembahan yang diberikan di dalam bait Allah. Persembahan yang datang dia ambil, dia makan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tentu Tuhan marah, tentu Tuhan murka melihat kehidupan kedua anak Imam Eli ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Hofni dan Pinehas menjadi orang-orang tak berguna, menjadi direndahkan, bahkan dikatakan dia mati. Kalau kita baca ayat 34, apa yang akan terjadi pada kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, menjadi tanda bagimu. Pada hari yang sama keduanya akan mati secara terhina, mengerikan. Dan Nasar ini mengundang kita semua, mendorong kita semua, ayo kita rindu untuk senantiasa menghormati Tuhan, seperti yang dinampakkan oleh pengganti kedua anak Imam Eli ini, yaitu Samuel. Ia penuh dengan hormat kepada Tuhan, sehingga hasilnya apa? Namanya juga dia menghormati Tuhan, sehingga dalam kehidupannya terjadi suatu perubahan. Meskipun dia sudah muda, tetapi hidupnya yaitu diberikan untuk Tuhan. Jadi hormat kepada Tuhan berarti memberikan dirinya, hidupnya kepada Tuhan, masa depannya kepada Tuhan. Itulah hal yang indah kalau kita hormat kepada Tuhan. Apalagi kalau kita hormat kepada Tuhan, maka dia mengakui bahwa hanya otoritas Tuhan, kuasa Tuhan yang berlaku atas kehidupannya, bahkan mampu menolong setiap orang yang mengalami permasalahan. Demikian juga kalau kita hormat kepada Tuhan, maka inilah yang terjadi. Kita cenderung untuk rendah hati, jauh dari kesombongan, karena kesombongan tidak dikehendaki Tuhan. Apalagi hasilnya kalau kita senantiasa hidup hormat kepada Tuhan, yaitu kita senantiasa mau untuk melayani daripada dilayani. Dan Samuel berhasil dalam kehidupannya, dalam keadaan dirinya masih muda. Dia sungguh luar biasa melayani Tuhan penuh dengan kesetiaan, sehingga orang-orang yang hormat kepada Tuhan, maka dia memiliki asa, yaitu di mana ada asa, di situ tidak ada putus asa. Demikianlah kehidupan kita yang senantiasa hidup penuh hormat, Dia senantiasa mengandalkan masa depannya, yaitu memiliki masa yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Karena hidupnya sangat dekat kepada Tuhan. Ayo, mari kita bergegas seperti Samuel,
hidupnya senantiasa penuh hormat kepada Tuhan. Beda dengan Hofni dan Pinehas, ya. Tetaplah kita menjadi Samuel kecil di tengah-tengah zaman yang serba canggih ini. Itu hormat kepada Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya, hidup kita semuanya berguna di mata Tuhan dan juga sesama manusia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang telah mengingatkan kami supaya dalam perjalanan kehidupan kami, hidup kami penuh hormat kepadamu. Karena orang-orang demikianlah cenderung untuk memberikan hidupnya senantiasa kepadamu, hidup untuk Tuhan. Dan dia mengakui hanya Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan, dengan kami hormat, maka kami cenderung untuk rendah hati, jauh dari kesombongan. Biarlah Tuhan, dengan rendah hati kami juga mau melayani Tuhan. Siapa saja, dari yang kecil, muda, sampai yang sudah tua, lansia, siapapun kami yang hidupnya hormat pada Tuhan, tentu kami Tuhan terdorong untuk melayani-Mu. Sehingga kehidupan kami Tuhan ke depan sungguh-sungguh menjadi indah di dalam kuat kuasa pengasihan-Mu. Tatap dirilah semua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Engkaulah Tuhan yang senantiasa tinggal diam dalam kami, dan kami tinggal diam dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.